apa yang terjadi sekarang di atas tanah Palestina? Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan tentang hal ini, yaitu penafsiran dari surat Al-Isra ayat 104. Allah SWT berfirman, dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Min ba'dihi, sesudah itu bermakna setelah Nabi Musa. Uskunul arda, diamlah di negeri ini, menurut sebagian besar ulama yaitu tanah suci di mana terdapat Baitul Maqdis, di mana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Uskunul arda, menetaplah kalian di bumi. Di sini tidak ada terdapat tempat khusus atau tertentu, supaya ada kesesuaian dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah menghukum atau menganggap mereka telah berpencar di seluruh tempat di bumi, sehingga mereka tidak mempunyai tanah air untuk berkumpul. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Surat Al-A'raf ayat 168. Realita mendukung paparan-paparan ini, di mana kita melihat Yahudi terpencar hampir di seluruh negeri. Tapi mereka cenderung berlindung di tempat-tempat tertentu. Mereka tidak berbaur dengan bangsa-bangsa lain. Kaum Yahudi seolah-olah golongan independen atau terpisah, tidak bercampur dengan yang lain. Maksud wa'dul akhirah pada ayat ini yaitu kerusakan yang kedua bagi Bani Israel. Sebagaimana Allah SWT telah menginformasikan kerusakan yang pertama pada masa Rasulullah SAW, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Surat Al-Isra ayat 4-5. Rasulullah SAW telah menguasai kampung-kampung mereka di Madinah, Bani Qunaiqa, Bani Nadir, dan sampai ke negeri Syam. Kemudian hubungan antara kaum muslimin dan Yahudi terputus beberapa lama. Kemudian Allah SWT berbicara tentang kerusakan yang kedua bagi Bani Israel. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Surat Al-Isra ayat 7. Kerusakan kedua yang sedang kita bicarakan ini, di mana Yahudi berkumpul di suatu negeri, sehingga janji Allah terlaksana untuk menghancurkan mereka. Apakah kaum muslimin sanggup menundukkan Yahudi bila mereka tersebar di wilayah-wilayah kecil di bumi? Allah SWT memberi inspirasi pikiran bagi mereka, berupa pikiran untuk berkumpul di suatu negara milik mereka, sebagaimana mereka katakan. Sehingga jika Allah ingin menghancurkan mereka, mereka tidak bisa menghindar dari musibah itu. Inilah maksud dari Ji'na bikum lafifa. Niscaya kami datangkan kalian dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Mereka dalam keadaan berkumpul dengan kamu dari berbagai macam negeri. Inilah yang terjadi sekarang di atas tanah Palestina. Mujahidin!